Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Sadli dengan NIM 2248201095. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu materi teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu ekstraksi minyak asiri. Definisinya yaitu minyak asiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, dan minyak esensial. Karena apa? Karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak asiri mewakili bau dari tanaman aslinya. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cair atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang atau volatil, dan menghasilkan aroma tertentu. Minyak asiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Ada beberapa metode yaitu destilasi. Destilasi air juga mencakup destilasi air uap, dan destilasi uap. Yang kedua yaitu metode press, metode pelarut organik, enfleurasi, dan maserasi lemak panas. Tahap-tahap dari metode ini yaitu persiapan, pemanasan, pemeriksaan. Kelemahan dari metode-metode ini yaitu senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Metode yang pertama yaitu ada press. Tahapannya yaitu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahan dari metode ini yaitu waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Sementara kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua yaitu pelarut organik. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahan dari metode ini yaitu pemisahan lebih sulit, teknologi mahal, dan kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang selanjutnya yaitu ketiga, maserasi lemak panas. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan dari metode ini yaitu pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana. Selanjutnya, materi kedua yaitu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian, atau fraction atau part, atau lebih mudahnya dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Fraksinasi yaitu juga ada beberapa bagian, yaitu ekstraksi cair dan kromatografi. Kromatografi juga mempunyai beberapa macam, yaitu kromatografi kertas, kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi, size exclusion kromatografi, dan solid post extraction. Yang pertama itu kita bahas di sini fraksinasi cair-cair, yaitu peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Dapat diprediksi senyawa terlarut ada nonpolar, semipolar, dan polar. Nonpolar contohnya di sini lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Semipolar yaitu ada kumarin, fenolik, tartarglikosida, atau flavonoid alkaloid. Yang selanjutnya itu polar, contohnya flavonoid glukosida, alkaloid kuartenar. Kromatografi lapis tipis, yaitu persiapan kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam, ada dua fase diam dan fase gerak. Fase diam yaitu zat padat atau silika alumina, sementara fase gerak yaitu berupa cairan. Fase gerak juga disebut sebagai eluen, punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa hingga harga F terletak pada 0,2 sampai 0,8. Komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu fase diam atau disebut juga adsorben. Fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerapan. Fase diam yang sering dipakai yaitu silika gel, alumina, tanah diatomai, dan selulosa. Ukuran partikelnya yaitu 0,1 sampai 40 nanometer. Semakin halus partikel adsorben, maka perambatan semakin lambat. Materi ketiga yaitu pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni, bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuan dari pemurnian ini yaitu mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat pemurnian yaitu bisa didapat 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimianya yaitu pemisahan secara fisika yaitu mengubah zat selama pemisahan. Sementara secara kimia yaitu satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan pelarut ketika senyawa organik mengkristal dari larutan.
molekul dari senyawa lain yang ada di larutan akan dikeluarkan dari badan kristal sehingga didapat senyawa murni. Prinsip kerjanya yaitu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Ketika dan senyawa jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Bagian pemurnian yaitu ada beberapa. Yang pertama, rekristalisasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang lebih dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya yaitu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Yang kedua yaitu ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, larutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Yang kedua yaitu dekontasi. Dekontasi yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya yaitu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Selanjutnya, cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapat cairan yang lebih bersih. Metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen atau ada partikel sedimen yang masuk ke dalam cairan. Yang ketiga yaitu ada sublimasi. Sublimasi yaitu proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Ada beberapa alat yang dapat kita temui yaitu kapas, kertas saring, cawan penguap, kaki tiga ringkasa, bunsen, dan corong dari serangkaian alatnya. Selanjutnya yaitu komputasi bahan alam. Definisinya yaitu komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Dapat memberi manfaat yaitu penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular docking.